Emir tidak berhenti memeluk Raihan karena bersyukur melihat istrinya masih hidup. Kemudian Nigar memberitahu semua orang jika Raihan masih hidup, lalu keluarga Tarhun berlari memeluknya. Betapa bahagianya mereka melihat kondisi Raihan dalam keadaan sehat. Suna minta maaf pada Raihan atas pertengkaran mereka. Lalu Suna memberi kejutan pada semua orang bahwa dia bisa menggerakkan kakinya. Perasaan benci Emir telah berubah menjadi cinta. Namun Zafer meragukan kepercayaan Raihan soal perasaan Emir karena sikap kasarnya di masa lalu. Di atas keraguan Zafer, Emir bersumpah akan mengambil hati dan memenangkan kepercayaan Raihan. Raihan menjadi canggung setelah mendengar pengakuan cinta dari Emir. Dia selalu menghindar saat Emir mencoba memenangkan hatinya. Talas memfitnah Kemal atas pembunuhan berencana agar Layla membencinya. Sementara itu Kemal meyakinkan Layla jika Talas mencoba menghancurkan hubungan mereka. Kemudian Kemal pergi ke rumah sakit memperingatkan Talas untuk tidak melibatkan Layla ke dalam bisnis kotor. Namun Talas malah menantang Kemal dalam memenangkan kepercayaan Layla. Ketika bangun dari masa kritis, Cemre langsung bertanya tentang Emir dan pura-pura hilang ingatan. Dia berakting tidak mengenali Raihan, namun dengan bangganya Emir memberitahu Cemre bahwa Raihan adalah istrinya. Sepulang dari rumah sakit, Raihan melihat foto pernikahan dan mengira foto itu salah satu kejutan yang dikatakan Zainab. Kemudian Emir datang ke kamar untuk mengakui cintanya. Raihan terus menghindar dengan 1000 alasan, tapi kali ini Emir menahan Raihan agar tidak bisa kabur dan mengabaikan obrolan mereka. Emir minta maaf atas semua kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu. Dia ingin memulai hidup baru dan berjanji membahagiakan Raihan. Namun Raihan mengingat malam pernikahan mereka saat Raihan mempercayakan masa depan pernikahan, tapi Emir malah membuatnya menderita. Ditambah sumpah Emir yang mengatakan bahwa Raihan tidak akan pernah menjadi istrinya membuat Raihan mempertimbangkan perasaan Emir. Yonca menghubungi Emir untuk datang ke rumah sakit membantu Cemre pulih dari ingatannya. Namun gelagatnya membuat Kafidan mencurigai Cemre hanya berpura-pura amnesia untuk dekat dengan Emir. Emir menuruti keinginan Cemre pergi ke pantai dengan alasan terapi. Cemre terus berbicara meskipun Emir tidak peduli. Dia mencoba menghidupkan suasana dan terus mendekati Emir. Sementara itu pikiran Emir hanya tertuju kepada Raihan yang mengingatkan momen bermain di pantai bersamanya. Kafidan mengkhawatirkan pernikahan Raihan dan putranya setelah melihat obsesi Cemre pada Emir. Dia memperingatkan Raihan untuk waspada terhadap Cemre yang mencoba menghancurkan pernikahan mereka. Awalnya Raihan tidak percaya dengan ucapan Kafidan karena berpikir jika mereka adalah teman sejak kecil. Namun lama-kelamaan Raihan menjadi gelisah mengingat ucapan ibu mertuanya. Ditambah Raihan mengingat semua ucapan Cemre yang mengatakan bahwa Raihan tidak pantas menikahi Emir. Kemal masuk penjara atas fitnah yang dilontarkan Talas. Namun Layla berhasil mengeluarkan Kemal dari penjara berkat mencari pelaku yang melukai ayahnya. Sementara itu Kemal marah dan menjauh dari Layla setelah mengetahui pelaku yang telah memfitnahnya. Raihan semakin gelisah memikirkan ucapan Kafidan dan Cemre, ditambah Emir tak kunjung pulang. Tak lama kemudian Emir pulang dan terkejut melihat Raihan belum tidur. Lalu Emir memberitahu apa yang terjadi hari ini walaupun Raihan bersikap cuek. Kemudian Emir mencoba meyakinkan Raihan bahwa dirinya telah berubah. Namun Cemre memperkeruh suasana dengan menelpon Emir untuk mengajak memancing besok hari. Keesokan harinya Cemre menjemput Emir pagi-pagi sekali sampai Raihan terkejut. Dia mencoba basa-basi pada Raihan untuk ikut bersama mereka. Namun Raihan menolak karena berpikir Emir hanya ingin bersama Cemre. Kemudian Kafidan mendorong Raihan untuk ikut pergi dan memperingatkan sekali lagi bahwa Cemre mencoba menjadi pelakor. Dia juga berusaha meyakinkan Raihan bahwa Cemre pura-pura amnesia dan memberitahu soal fitnah perselingkuhan Raihan dengan Fural. Suna melihat Emir tak bahagia pergi bersama Cemre sehingga memaksa Raihan untuk ikut. Namun Raihan melihat Emir dan Cemre berpelukan sehingga batal pergi karena cemburu. Emir menunggu kabar Raihan setelah teleponnya tak diangkat.
Berkali-kali Emir mencoba mengirim pesan lalu menghapusnya. Di sisi lain Raihan juga menunggu kabar dari Emir. Namun kegengsian mereka mengalahkan semuanya dan mereka hanya bisa saling menunggu. Emir menjauh dan pura-pura bersin saat Cemre terus mendekat. Kemudian Emir memiliki alasan untuk pulang saat investor menghubunginya soal proyek baru di Alaska. Tiba di rumah Cemre sengaja membuat Raihan cemburu dengan bercerita soal keromantisan mereka saat memancing. Kemudian Kafidan mengingatkan Cemre jika Emir sudah menikah dan memperingatkan bahwa Emir tidak bisa terus bersamanya setiap hari. Cemre sangat kesal karena Kafidan membela Raihan. Namun di balik semua itu Kafidan hanya pura-pura baik untuk kembali mendapat kepercayaan suaminya. Di malam hari Emir kepergok tidur terpisah oleh Kafidan dan Suna. Kemudian Kafidan menyuruh putranya tidur di kasur walaupun Emir menolak dengan alasan takut penyakitnya menular. Suna memberitahu Emir soal Raihan yang batal ikut memancing karena cemburu. Kemudian Emir menjadikan kesempatan untuk bermanja pada Raihan dengan minta dibuatkan sup dan segelas susu. Pada saat akan memberikan makanan Raihan memergoki Emir yang berpura-pura sakit dan Raihan kembali bersikap cuek setelah kebohongannya terbongkar. Emir tidak tahan dengan ketidakpedulian Raihan sehingga mengakui kebohongannya. Dia hanya ingin memperbaiki hubungan mereka namun Raihan tetap bersikap acuh tak acuh. Kemudian Emir memutuskan untuk menerima proyek di Alaska dan menetap selama 2 tahun di sana. Keluarga Tarhun sangat sedih karena harus berpisah sementara waktu dengan Emir. Sementara itu Kafidan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Raihan dengan menyuruhnya membiarkan Emir pergi mengejar kesuksesan dan karirnya. Raihan terus menahan perasaan untuk mencegah Emir pergi walaupun Emir sangat berharap Raihan menghentikannya. Sementara itu tingkat obsesi Cemre semakin tinggi dengan memesan tiket pesawat serta mempersiapkan segalanya untuk tinggal di Alaska bersama Emir. Melike mencoba membujuk Raihan agar menghentikan kepergian Emir. Kemudian Raihan mengunci pintu kamar mandi karena tidak tahu cara apa lagi untuk menghentikan suaminya. Namun Emir berhasil keluar karena kunci cadangan yang disimpan di laci kamar mandi. Lalu Emir mengakui cintanya sekali lagi. Namun Raihan mengingat sumpah Emir yang mengatakan bahwa Raihan tidak akan pernah menjadi istrinya sampai akhir hidupnya. Ucapan Emir diyakini telah membatalkan sumpah pernikahan. Raihan tidak bisa mengabaikan sumpah itu meskipun Emir memohon untuk melupakan kata-katanya di masa lalu. Leila mengetahui rencana jahat ayahnya kepada Kemal. Kemudian Leila meminta ayahnya untuk berhenti mengganggu Kemal. Namun Talas tidak akan berhenti balas dendam karena Kemal telah berani menjebloskannya ke penjara. Kemudian Leila mendukung Kemal untuk menghukum ayahnya atas semua kejahatan yang telah dia lakukan. Namun Kemal menutup topik itu dan menolak untuk memperpanjang masalah. Raihan menjadi gelisah karena Emir benar-benar pergi. Ditambah Cemre yang akan ikut pergi membuatnya semakin cemburu. Kemudian Raihan segera pergi ke bandara untuk menghentikan Emir. Namun Emir memberi kejutan pada Raihan dengan menjadi supirnya. Emir berubah pikiran karena mengikuti nasihat dari Ibu Khadijah. Dia lebih memilih memperbaiki pernikahan daripada pergi ke Alaska. Namun Raihan cemburu dan berpikir jika Cemre adalah penghalang dari hubungan mereka. Kemudian Emir membawa Raihan ke tempat piknik. Niat hati membahagiakan istri namun mobilnya mogok karena kehabisan bensin. Emir dan Raihan terjebak di tempat sepi di mana tidak ada sinyal dan jauh dari pemukiman warga. Pada saat sedang mencari penjual bensin Emir terperosok ke lubang. Kemudian Raihan datang membawa seutas tali untuk mengeluarkannya. Sementara itu Cemre sangat kesal karena Emir batal pergi sampai menyerang wanita yang mirip dengan Raihan. Raihan dan Emir tersesat di hutan sampai menemukan dua pria yang sedang bersantai di depan api unggun. Namun ternyata mereka orang jahat yang hampir mencuri kalung Raihan. Keesokan harinya dua pria itu balas dendam dengan memukul kepala Emir hingga berdarah. Emir dan Raihan menyembunyikan insiden yang mereka alami dari keluarga. Di kamar Emir berjanji pada Raihan akan membuatnya bahagia sampai lupa dengan kesedihan. Emir akan terus berusaha mendapatkan hati Raihan dan memperbaiki pernikahan mereka. Cemre masuk penjara akibat ulah menyerang wanita yang tak dikenal.
Kemudian Suhaila mengeluarkan putrinya dari penjara dan memperingatkan untuk berhenti mengganggu pernikahan Emir dan Raihan. Hikmet berniat mengembalikan fasilitas dan aset yang dia ambil dari Kafidan setelah melihat perubahan baik istrinya terutama pada Raihan. Raihan membawa Emir ke rumah sakit untuk memeriksa lukanya. Mereka harus menginap karena Emir harus menjalani topografi atas saran dokter. Namun pasien wanita di sebelah Emir membuat Raihan kesal karena terus menunjukkan suka pada suaminya. Yonca pergi ke rumah Kemal untuk mengantarkan pesanan tiket pesawat serta berniat mengundurkan diri dari pekerjaan. Laila yang mendengar percakapan mereka mencoba mempertimbangkan keputusan Yonca. Namun Yonca putus asa dan kehilangan harapan karena Kemal mencintai Laila. Laila mencoba menghindar dari Kemal setelah mendengar fakta tersebut. Sementara itu Cemre mencoba mempengaruhi Yonca agar tidak menyerah pada cintanya sehingga membuat kecurangan dengan memberi informasi pada Talas soal tiket pesawat. Talas menjadi kalap mengetahui putrinya akan pergi ke luar negeri bersama Kemal sampai mengancam Laila dengan massal. Sepulang dari rumah sakit Raihan menunjukkan kebahagiaan. Mulai sekarang Raihan memutuskan untuk melupakan semua kejahatan yang dilakukan oleh Kafidan dan mencoba memulai hidup baru dengan kebahagiaan dari pernikahan. Sementara itu Emir sangat marah mendengar semua kejahatan Kafidan pada istrinya. Dia kecewa karena ibunya telah menghancurkan kepercayaan sampai Emir tidak mau mengakui Kafidan sebagai ibunya lagi. Kemudian Emir memutuskan membeli rumah baru untuk tinggal berdua bersama Raihan. Cemre mengeluarkan wanita yang ada di penjara untuk masuk ke dalam rencana besarnya. Dia membayar wanita itu untuk menjebak Emir agar pernikahannya hancur. Kemudian Yonca memberitahu Cemre soal rumah baru Emir dan Raihan. Cemre semakin kesal sampai mengancam membongkar kejahatan Kafidan jika tidak membantunya. Sementara itu Hikmet mempertimbangkan keputusan untuk mengembalikan aset karena mencurigai Kafidan berbuat sesuatu di belakangnya. Kemudian Kafidan setuju untuk bekerja sama dengan Cemre karena menyadari kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Kafidan mulai beraksi dengan instruksi yang Cemre berikan. Dia pura-pura sakit lalu meminta Raihan pergi mencari Emir. Sementara itu wanita yang disewa Cemre datang ke rumah baru Emir kemudian membuatnya tertidur seolah-olah telah berselingkuh. Tak lama kemudian Raihan datang melihat wanita itu serta kondisi kamar yang sudah berantakan. Betapa kecewanya Raihan melihat pengkhianatan Emir setelah memberi kesempatan kedua. Sementara itu Emir yang tersadar dan tidak mengingat apa-apa tiba-tiba dituduh berselingkuh. Cemre bangga rencananya berhasil dan yakin mereka akan bercerai. Sementara itu Hikmet mendengar percakapan mereka lalu memanggil Nigar ke kantor untuk menceritakan semua kejahatan istrinya. Raihan tidak mau mendengar penjelasan meskipun Emir berusaha meyakinkan bahwa dia tidak berselingkuh. Kemudian Suna datang ke kamar dan membuat Emir ingat tentang malam itu. Laila memutuskan pergi dari rumah secara diam-diam. Dia pamit kepada Kemal dan berterima kasih karena telah menunjukkan kehidupan yang indah dan berbeda dari yang dia miliki sebelumnya. Kemudian Laila kembali ke rumah atas keinginan ayahnya untuk merampok berangkas perusahaan. Sementara itu Masal Kemal dan Tazi menonton video dan surat perpisahan dari Laila. Laila pergi ke atas gedung setelah berhasil membuka berangkas perusahaan. Dia berniat melapor pada polisi namun kepergok oleh ayahnya. Laila rela mati demi menghentikan kejahatan sang ayah. Kemudian Laila kembali menghubungi polisi namun naas Laila terjatuh dari atas gedung disaksikan oleh Kemal. Cemre mengirim foto Emir bersama wanita kepada Hikmet sambil memerasnya. Kemudian Hikmet meminta maaf pada Raihan atas penderitaan yang dilakukan oleh keluarganya. Di ruang tamu Hikmet mengumpulkan keluarga untuk menceraikan Kafidan karena kejahatan serta membeberkan perselingkuhan Emir. Hikmet juga menegaskan kepada keluarga bahwa Raihan menikahi Emir bukan karena uang melainkan sumpah yang diinginkan olehnya. Mulai sekarang Hikmet memberi kebebasan pada Raihan untuk mengakhiri pernikahannya.